Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Saya persilakan hambanya Pendeta John untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya, belas kasihan-Nya, sehingga saudara dan saya bisa berada di dalam gedung gereja. Ada kesempatan menyembah Dia secara onsite dan juga saudara-saudara yang ada di rumah. Tuhan memberkati saudara. Saya ingin mengajak kepada saudara untuk membuka Alkitab saudara dari Mazmur nomor yang ke-25. Mazmur nomor yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur nomor yang ke-23, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya percaya bahwa perikop ini, Mazmur ini adalah Mazmur yang paling banyak dibaca, dihafal, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya pun percaya saudara sudah seringkali mendengarkan tentang khotbah Mazmur 23 ini. Tetapi hari ini saya akan mengajak kepada saudara untuk sekali lagi disegarkan pikiran kita, ingatan kita, bahkan kerohanian kita untuk sadar bahwa Dia adalah Allah yang begitu baik kepada kita. Mari saudara, kita lihat Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita semua punya kesempatan memasuki hari Minggu. Minggu yang pertama di tahun 2022. Salah satu hari Minggu di antara 52 hari Minggu. Hari ini merupakan hari yang kedua di bulan Januari di tahun 2022 ini. Kita baru saja memulai sebuah perjalanan. Perjalanan apa saudara? Perjalanan kehidupan kita. Mengapa dikatakan perjalanan kehidupan? Karena memang banyak orang sepakat dan berkata bahwa memang hidup ini adalah suatu perjalanan. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan perjalanan kehidupan yang bagaimana yang akan kita jalani sepanjang tahun 2022 ini. Apa yang akan terjadi saudara? Yang bisa kita prediksikan pasti ada di depan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seorang hamba Tuhan yang saya percaya saudara mengenal beliau, John Piper. Dia berkata demikian, hidup ini bukanlah garis lurus yang mengarah dari satu berkat ke yang berikutnya dan berakhir ke surga. Tetapi dia berkata, hidup adalah jalan yang berliku-liku dan bermasalah. Tetapi Allah ada di pihak kita di semua belokan yang aneh ini. Tuhan tidak hanya muncul setelah ada masalah dan membersihkannya, tetapi Dia juga merencanakan jalan dan mengelola masalah dengan tujuan yang luas untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Yesus Allah. Apa yang ingin Dia katakan saudara? Bahwa kita sebagai murid Tuhan yang hidup di dalam dunia ini, yang sementara melakukan perjalanan kehidupan, kita tidak akan pernah bisa bebas dari yang namanya jalan yang berliku-liku. Bahkan Dia menyebutkan belokan-belokan yang aneh atau jalan yang bermasalah. Inilah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan membuat saudara pesimis, tidak saudara.
Tetapi kita siap menghadapi suatu kenyataan, saudara, yang tidak boleh kita hindari di dalam dunia ini, yang pasti ada terjadi, ada di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Mari kita menoleh ke belakang. Ketika kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, ada Yusuf, ada Elia, ada Ayub, ada Daud. Apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh Alkitab ini, para nabi ini? Mereka orang yang sempurna? Tidak, saudara. Semua perjalanan kehidupan mereka lancar, perjalanan kehidupan rohani mereka? Tidak, saudara. Ada suka, duka. Ada pujian, ada juga keluhan. Jadi dengan kata lain, saudara, ini satu kenyataan yang tidak mungkin bisa kita hindari, saudara. Seperti yang dialami oleh Daud. Kita kenal siapa dia, saudara, yang sudah menulis pujian nyanyian yang luar biasa indah. Ia merupakan kesaksiannya, ia merupakan pengakuannya, ia merupakan kepercayaannya, dan juga pengalaman hidupnya. Ada beberapa penafsir Alkitab sepakat. Ada 2 orang yang sepengetahuan saya punya gelar doktor dan profesor yang mengakui dan sepakat bahwa Mazmur 23 ini merupakan kisah perjalanan kehidupan yang tidak biasa yang dialami oleh Raja Daud ketika dia diburu oleh anaknya yang bernama Absalom, yang berkhianat kepada dia, yang ingin membunuh dia. Tetapi dia melarikan diri. Melarikan diri dari Yerusalem beserta rombongannya, dengan pasukannya, dengan keluarganya, tanpa persiapan yang panjang. Tergesa-gesa, terburu-buru meninggalkan Yerusalem untuk melakukan satu perjalanan yang tidak biasa. Perjalanan di mana dia diburu, diancam akan dibunuh oleh anaknya Absalom, saudara. Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan saudara sebagai seorang bapak. Anak kita mengancam kita. Kita melarikan diri, menghindar diri. Kita tidak mau berperang dengan dia. Kita tidak mau melawan dia. Kita berusaha mengalah, melarikan diri, menjauhkan diri. Inilah yang dilakukan oleh Daud, saudara. Dia beserta dengan rombongannya, disebutkan ada 3 kelompok tentara serdadu dengan seluruh anggota keluarga. Bahkan ada penafsir yang berani berkata jumlah mereka itu hampir 1.000 orang. Kalau betul jumlah mereka hampir 1.000 orang, luar biasa banyak, saudara. Rombongan yang luar biasa banyak, yang sulit untuk bersembunyi di dalam satu perjalanan ketika akan melarikan diri. Tetapi luar biasa, saudara. Perjalanan itu berjalan dengan lancar, saudara. Dan Mazmur nomor 23 ini merupakan Mazmur keyakinan. Kalau saudara belajar tentang kitab Mazmur, beberapa jenis kitab Mazmur. Ada Mazmur Hin, ada Mazmur ucapan syukur, ada Mazmur kerajaan ilahi, ada Mazmur hikmat, ada Mazmur keyakinan. Dan salah satu Mazmur keyakinan adalah Mazmur nomor yang ke-23 ini. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana keyakinan dari Raja Daud. Ketika dia sudah melewati semuanya itu, dia menceritakan bagaimana keyakinannya ketika dia melakukan sebuah perjalanan yang tidak biasa. Keyakinannya apa, saudara? Keyakinannya adalah pengakuan imannya bahwa Tuhan adalah gembalanya. Saudara, luar biasa. Pengakuan yang saya percaya saudara seringkali mungkin ucapkan, mungkin dengarkan berkali-kali, saudara. Tetapi mungkin bisa terjadi ketika kita menyanyikan lagu ini, Mazmur 23, ketika kita membaca Mazmur 23, ketika kita menghafal Mazmur 23, bisa terjadi, saudara, hanya sebatas pengetahuan kita, hafalan kita. Tetapi kita tidak pernah menghidupinya, meyakininya, bahwa sungguh-sungguh terjadi hal itu di dalam kehidupan kita sebagai domba-domba Allah. Dan dia adalah gembala kita. Daud ketika mengalami pergumulan, ketika melakukan suatu perjalanan, sebuah perjalanan yang tidak biasa, dia yakin bahwa Tuhan adalah gembalanya. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, bukan kata-kata teori, bukan kata-kata pengetahuan, karena dia pernah mengalami hal ini.
Dia pernah menjadi gembala, dia pernah mengembalakan domba dengan waktu yang cukup lama. Sehingga dia mengenal bagaimana gembala itu, kehidupan gembala itu, sikap gembala itu terhadap domba-dombanya, saudara. Sehingga dia berani berkata, suatu pengakuan iman yang luar biasa, Tuhan adalah gembalaku. Gembalanya adalah gembala ilahi yang maha kuasa. Gembalanya adalah gembala yang bersifat pribadi. Gembalaku. Ini mempunyai pengertian relasi dengan gembala itu begitu akrab, begitu dalam. Hubungan yang begitu akrab, saudara, antara domba dan gembala. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah Daud. Di tengah-tengah pergumulan yang dia alami, saudara, dia percaya Tuhan adalah gembalanya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan bersaksi. Ketika dia mengunjungi sebuah rumah yang dihuni hanya 2 orang lansia atau wulang, ya. Saya suka memakai istilah bukan lansia, saudara, bukan usia indah, tetapi wulang. Wulang itu WULAN, warga usia lanjut. Apa yang terjadi dengan warga usia lanjut ini, Pak Sutri ini? Ketika hamba itu datang ke sana, hamba ini tertarik dengan gambar yang ada di dinding rumah Pak Sutri ini. Gambar apa, saudara? Gambar di mana gembala sedang menggendong domba. Dan di sekitarnya dibawa, dikelilingi dengan domba-domba yang lain. Singkat cerita, saudara, penghuni rumah itu berkata, gambar ini mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan adalah gembala kami. Dia menjaga kami, Dia memimpin kami, Dia mencukupkan kebutuhan kami. Oleh sebab itu kami tetap setia mengikut Dia, dengar-dengaran kepada Dia, dan juga taat patuh kepada Dia. Luar biasa, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, melalui kesaksian ini, kita ketika mendengarkan kesaksian ini, apakah kita juga seperti Daud, seperti Pak Sutri ini, bahwa Tuhan adalah gembalanya yang memimpin kehidupannya, yang menjaga kehidupannya, yang mencukupkan kebutuhannya, bahkan juga berjanji mau dengar-dengaran suaranya, saudara. Sebagai domba, saudara, seharusnya kita pun demikian. Kita mau setia ikut Dia, dengar-dengaran dari gembala kita, taat kepada Dia, bahkan juga yang terpenting dari semuanya, tetap berada di kawanan domba-domba itu, berada di kumpulan domba-domba itu, saudara. Ketika saya mendengarkan cerita ini, saya mengingat kembali cerita ini, saya teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yakub di dalam Kejadian 48 ayat yang ke-15. Apa yang dikatakan oleh Yakub di dalam Kejadian 48:15, saudara? Yakub berkata kepada Yusuf demikian ketika ia memberkatinya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kejadian 48 ayat yang ke-15. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Saudara, kesaksian yang luar biasa dari Yakub, saudara. Dia mengakui ayahnya, neneknya, saudara, adalah orang-orang yang sudah dia teladani. Dan dia menjadikan Tuhan juga sebagai gembalanya. Gembalanya seumur hidupnya, bahkan juga sampai sekarang, kata Yakub, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita, sebagaimana saya katakan tadi, saudara, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tidak terlepas dari masalah-masalah. Kita tidak terlepas dari tantangan-tantangan dan rintangan. Ada kalanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tantangan itu, rintangan apa itu. Tetapi yang pasti, saudara, tantangan apapun itu, rintangan apapun, perjalanan yang berliku-liku apapun, masalah apapun juga, yang pasti kita harus tahu bahwa kita berjalan di dalam dunia ini
tidak seorang diri. Ada Tuhan beserta dengan kita, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tadi saya katakan kita sementara berjalan, melakukan sebuah perjalanan di dalam dunia ini. Perjalanan rohani, perjalanan pelayanan, perjalanan rumah tangga, perjalanan usaha pekerjaan, perjalanan studi, perjalanan untuk menuju ke masa depan. Semua sementara kita lakukan ini, khususnya sepanjang tahun 2022 ini, tahun yang tidak mudah, saudara. Sepanjang tahun 2020, 2021, hampir 2 tahun, apa yang kita alami, saudara? Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, tantangan-tantangan. Baik di dalam kehidupan usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita, bahkan pelayanan kita, saudara. Saudara yang dilantik sebagai badan pengurus komisi hari ini, sebagai pengurus komisi apapun juga, pemuda, wanita, usia indah atau pengurus komisi musik, tantangan itu berat dan tidak mudah, saudara. Tetapi kita tidak melarikan diri, kita siap menghadapi tantangan itu. Berjalan di dalam perjalanan rohani kita, kehidupan rohani kita, perjalanan iman kita, perjalanan pelayanan kita, saudara. Tantangan tetap ada. Oleh sebab itu saya katakan tadi pagi juga, bahwa pelayanan yang saudara lakukan hari ini tidak mudah, saudara. Tetapi saudara siap berkata iya kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, masih ada, kalau boleh saya katakan, bahkan masih banyak anggota jemaat kita yang berkata siap, bersedia menjadi badan pengurus komisi-komisi. Mengapa, saudara? Apakah enak? Tidak, saudara. Tantangan ada, cemoohan ada. Mungkin saudara akan mengalami kekecewaan yang pernah melayani atau akan mengalami hal ini. Tetapi saudara siap melakukan perjalanan pelayanan ini. Mengapa, saudara? Karena saudara yakin bahwa ini adalah panggilan Allah. Ini adalah kepercayaan yang Allah berikan kepada saudara. Dan juga ingat, pelayanan bukannya panggilan, pelayanan bukannya kepercayaan, tetapi juga penghargaan, saudara. Tuhan menghargai pelayanan kita. Walaupun itu bukan tujuan utama kita, tetapi tidak boleh kita sangkali. Tuhan tetap menghargai pelayanan setiap anak-anaknya yang dengan tulus, dengan jujur, dengan benar melayani dia. Dengan kata lain, saudara, ingin saya katakan kepada saudara, pelayanan saudara tidak akan sia-sia. Saya tidak tahu saudara yang baru saja dilantik sebagai badan pengurus, pernah tidak menjadi pengurus, pernah tidak menjadi majelis, atau pengurus-pengurus yang lain. Mungkin selama saudara pernah menjadi pengurus penata layang, ada duka, ada kesedihan, ada kekecewaan, ada keluhan yang saudara alami. Tetapi ini sesuatu hal yang bukan masalah, saudara. Karena yang memanggil saudara, yang menghargai saudara, bukan hanya manusia, walaupun tidak boleh kita sangkali, Alkitab juga memerintahkan kepada orang-orang untuk menghormati orang yang melayani Tuhan dengan tulus, dengan benar. Tetapi saudara ingat, yang terpenting dari semuanya itu adalah penghargaan dari Tuhan. Walaupun itu bukan tujuan utama kita untuk mau memilikinya. Tetapi ini paling tidak mengingatkan kita, pelayanan saudara yang sedang saudara lakukan, yang akan saudara lakukan, Tuhan melihat saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bicara tentang perjalanan adalah bicara tentang sesuatu hal yang memang tidak mudah, saudara. Tetapi ingatlah, ketika saudara melakukan perjalanan kehidupan, baik itu kehidupan rohani saudara, kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan, cita-cita saudara, ingat saudara, saudara tidak seorang diri. Bahkan ketika saudara menjadikan Yesus sebagai gembala agung mereka, maka saudara tidak takut berjalan di dalam melakukan perjalanan ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala saudara. Gembala itu biasanya di depan dan domba-dombanya di belakang. Bukan domba-domba di depan, saudara, tetapi domba-domba itu di belakang mengikuti gembalanya, ya, mendengarkan gembalanya, taat kepada gembalanya. Bahkan juga Tuhan yang adalah gembala ilahi itu
Bukannya memimpin kita, menjaga kita, mencukupkan kebutuhan kita di dalam melakukan perjalanan kita, khususnya sepanjang tahun 2022 ini, saudara. Saudara, sekali lagi, tidak mudah melakukan satu perjalanan kehidupan. Ada kalanya kita gagal. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita jatuh, Tuhan akan mengangkat kita. Kita akan bangkit, dan sekali lagi Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Yang penting dan yang paling utama adalah apa? Menjadi domba yang mengikuti gembalanya. Gembala ilahi itu yang setia kepada dia, yang dengaran kepada dia, yang mengikuti pimpinannya, dan taat kepada apa yang dikatakan oleh gembala ilahi itu. Saudara masih ingat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir? Di dalam Ulangan pasal 8, sana disebutkan bahwa mereka perlu mengingat perjalanan kehidupan mereka. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Saya percaya saudara pernah mendengarkan cerita ini bagi saudara yang pernah di sekolah minggu atau yang sudah dewasa, saudara. Perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Apa yang terjadi dengan perjalanan mereka? Alkitab berkata mereka melakukan perjalanan kehidupan 40 tahun, saudara. Perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang sangat lama dan sangat panjang dan sangat melelahkan, sangat berat. Bahkan kalau boleh dikatakan, ada yang berkata perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Mengapa, saudara? Apakah Allah itu jahat? Apakah Allah tidak mau lagi menjadi gembala mereka? Tidak, saudara. Mereka adalah umat Allah yang tidak taat dan tidak mau taat kepada pimpinan Tuhan. Ketika mereka tidak taat kepada pimpinan Tuhan, apa yang terjadi? Mereka disuruh lagi berputar. Selama 40 tahun, perjalanan mereka adalah perjalanan yang berputar-putar. Berliku-liku berputar-putar, saudara. Dan begitu banyak masalah yang terjadi. Walaupun mereka nakal, ya, tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan jasmani mereka. Walaupun seringkali ketika sudah dicukupkan, mereka tetap juga mengeluh. Mengapa, saudara? Karena ketidaktaatan mereka, saudara. Padahal, kalau dilihat sekarang ini, sebenarnya perjalanan umat Allah, umat Israel, dari Mesir ke tanah perjanjian itu, bisa dilalui dengan jalan kaki tidak sampai 1 bulan, saudara. Bahkan kalau sekarang naik pesawat terbang tidak lebih 1 jam. Tetapi mengapa harus 40 tahun, saudara? Apakah Tuhan salah? Tidak, saudara. Yang salah adalah umat Allah yang tidak mau lagi menjadikan Tuhan sebagai gembala mereka, mengikuti pimpinan Tuhan dan taat kepada Dia, dengar-dengaran kepada Dia, sehingga harus melalui perjalanan yang sangat melelahkan, saudara. Berputar. Saya percaya bahwa kita sebagai anggota GKPJ, keluarga besar GKPJ, kita tidak ingin perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ini adalah perjalanan yang berputar-putar. Seperti umat Israel 40 tahun, waktu yang sangat lama, berputar. Kita tidak mau mengalami hal ini, saudara. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, saudara. Daud sudah mengalami hal ini. Dia punya pengalaman bagaimana melakukan satu perjalanan yang tidak biasa. Perjalanan yang bermasalah. Perjalanan yang kalau boleh saya katakan perjalanan yang menyedihkan. Karena diburu oleh anaknya, diancam akan dibunuh. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Daud tetap menjalani perjalanan itu. Dan dia mengucapkan suatu pengakuan iman yang luar biasa yang sudah katakan tadi, Tuhan adalah gembalaku. Dan bukan hanya itu, saudara. Dia berkata, takkan kekurangan aku. Apakah Daud berlebihan, berlimpah-limpah hartanya, perbekalannya ketika melarikan diri? Tidak, saudara. Serba kurang. Tadi saya katakan, ketika Raja Daud akan meninggalkan Yerusalem,
Dia tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan. Walaupun perjalanan itu dari Yerusalem ke Mahanaim, tergesa-gesa harus meninggalkan kota Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi, penyertaan Tuhan luar biasa melalui 3 orang yang dicatat di dalam 2 Samuel pasal 17 ayat yang ketiga, yang kita kenal dengan nama Sobi, Makhir, dan Bersilai. Siapa 3 orang ini, saudara? 3 orang ini diutus oleh Allah untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Macam-macam kebutuhan yang diberikan oleh 3 orang ini untuk Raja Daud beserta rombongannya yang jumlahnya cukup banyak, saudara. Saudara bisa baca 2 Samuel pasal yang ke-17. Dengan kata lain apa, saudara? Apakah Daud berlimpah-limpah, berkelebihan, saudara? Tidak, saudara. Tetapi dia berkata, saya takkan kekurangan. Banyak penafsir yang sepakat kalimat ini adalah kalimat yang tepat dengan satu kata, cukup. Daud berkata, saya cukup. Cukup di dalam kebutuhan hidup saya. Tuhan mencukupkan kebutuhan saya. Dan ini sesuatu hal yang sangat indah, saudara. Tuhan mencukupi kebutuhan Daud. Kemarin pendeta Nathan mengutip dari John Piper. Di sana dia mengucapkan kalimat bahwa Tuhan mencukupi umatnya, memberikan kecukupan kepada umatnya, memberikan kecukupan kepada kita sebagai murid Tuhan, dan kita sebagai orang percaya, murid Tuhan, juga memberikan kelimpahan kepada orang lain. Ketika kita sudah dicukupkan oleh Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Apakah kita bisa berkata seperti Raja Daud, takkan kekurangan aku cukup. Bukankah Alkitab seringkali berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mari kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita, saudara. Memang tidak boleh kita sangkali di masa pandemi ini, banyak orang yang suka berteriak. Apa berteriaknya? Teriakan apa, saudara? Kurang. Seorang tua berkata, saya kurang diperhatikan oleh anak saya. Seorang istri berkata, saya kurang diperhatikan oleh suami saya. Demikian juga dengan sebaliknya. Saya kurang mendapatkan untung selama 2 tahun ini. Sudah tetap bersyukur kalau kurang, bukan rugi, saudara. Kurang. Begitu banyak orang berteriak, kurang. Saya tidak tahu apakah saudara orang yang termasuk orang yang demikian. Sepanjang 2 tahun ini, hampir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, mungkin kita berteriak, Tuhan kami kekurangan. Kekurangan makanan, kekurangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari kami. Saudara, ingatlah saudara, Tuhan itu adalah gembala agung kita, saudara. Dia akan dengan berbagai macam cara yang tidak pernah kita pikirkan. Dia akan menolong kita, saudara. Dia akan menyediakan kebutuhan kita. Dia adalah Yehova Jireh. Yehova Tuhan yang menyediakan. Menyediakan kebutuhan kita, saudara. Saya percaya di dalam kehidupan kita saat ini banyak yang kita butuhkan, saudara. Bahkan tabungan kita makin hari makin berkurang, saudara. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan tuntutan hidup yang makin hari makin banyak, sehingga membuat kita makin hari merasa kurang. Tabungan saya masih kurang, tinggal 1 miliar. Tabungan saya masih kurang, tinggal 100 juta atau 200 juta. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, cukup bukan diukur dari kelebihan, tetapi cukup itu dinilai dari rasa syukur kita atas berkat Allah, saudara. Saya percaya banyak berkat Allah yang sudah saudara terima di masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu berkat yang dibicarakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan adalah berkat kesehatan, saudara. Kesehatan merupakan berkat, saudara. Saudara bisa merasakan atau melihat, mendengarkan kesaksian orang-orang yang pernah mengalami sakit penyakit yang kronis. Misalnya COVID, saudara. Betapa susahnya, khususnya bagi mereka yang mengalami penyakit, yang punya penyakit bawaan komorbid.
yang begitu tersiksa, saudara. Saya pernah mendengarkan teman saya, hamba Tuhan dari tempat yang lain, dia harus dirawat di rumah sakit hampir 1 bulan, saudara. Susah untuk bernafas. Bahkan dikatakan dia pernah berdoa, Tuhan jaga istri saya, jaga anak saya. Karena sakit penyakit, saudara. Dia rindu betapa indahnya ketika memiliki kesehatan, saudara. Apakah harta yang paling utama kita, saudara, di masa Covid ini? Bukannya Yesus. Yesus sudah pasti menjadi harta yang terutama di dalam kehidupan kita. Tapi berkat yang juga tidak boleh kita lupakan, berkat kesehatan, saudara. Kesehatan di dalam kehidupan kita yang tidak boleh dibeli dengan uang. Di masa Covid ini, begitu banyak orang yang ingin sembuh, terhindar dari Covid dengan uang mereka, sulit, saudara. Bahkan begitu banyak orang tidak sanggup lagi mengobati dirinya dengan uang mereka, dengan harta benda mereka. Jadi bersyukurlah, saudara, jika sepanjang tahun 2020, 2021 hingga saat ini, saudara masih sehat. Cukup makan, saudara, walaupun satu hari makan 5 kali tidak apa-apa. Atau mungkin satu hari 2 kali sudah cukup, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi ingat apa yang dikatakan oleh Daud, cukup. Tuhan mencukupi kebutuhannya. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai badan pengurus yang baru saja dilantik. Ingat, saudara, anugerah itu cukup bagi saudara, kasih karunia-Nya, kuasanya, penyertaannya bagi saudara di dalam melakukan pelayanan saudara, pelayanan kita semua, saudara. Tadi pagi saya pun katakan, di masa Covid ini banyak gereja hamba Tuhan yang frustrasi. Mengapa frustrasi, saudara? Frustrasi bukan sesuatu untuk tabu kita bicarakan, sesuatu yang tidak pernah dialami oleh manusia. Tidak, saudara. Frustrasi adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi, tujuan yang tidak tercapai, saudara. Sepanjang masa pandemi COVID-19 ini, begitu banyak hal yang kita inginkan supaya bisa terjadi. Tetapi seringkali tidak terjadi, saudara. Tidak tercapai. Tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, saudara. Bahkan disebutkan banyak hamba Tuhan juga, pelayan Tuhan, saudara, yang frustrasi, yang harus meninggalkan pelayanan. Pengusaha harus tutup toko, ganti haluan, menderita, susah, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, jangan kita lihat apa yang belum kita miliki. Tapi mari kita lihat berkat yang ada bersama-sama dengan kita. Yang sudah kita miliki, yang ada di depan kita, saudara, di dalam melakukan perjalanan kehidupan ini sepanjang tahun 2022. Apa itu, saudara? Sekali lagi, kesehatan. Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan yang terpenting dari semuanya itu adalah Tuhan beserta dengan kita. Dia sebagai gembala agung kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tahu kebutuhan saudara. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-8, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Daud butuh istirahat, butuh pembaringan, butuh tidur, butuh makan. Daud butuh penyegaran jiwa. Daud stres, ya, mungkin depresi, saudara. Daud merasa sudah mulai kerohaniannya sepertinya mulai terganggu. Tetapi sudah kita melihat luar biasa dia. Bisa terjadi, tetapi bisa terjadi juga ada kekuatan dari Tuhan yang sudah dialami, saudara. Dia melihat Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Kebutuhan jasmaninya, bisa berbaring, bisa istirahat, bisa tidur. Jiwanya disegarkan, pikirannya tenang, perasaannya damai, kehendaknya baik, saudara. Jiwanya disegarkan. Daud berkata, ia menyegarkan jiwaku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia memberikan penghiburan. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Dia mencukupkan kebutuhan rohani kita, saudara. Inilah 3 kebutuhan yang tidak boleh kita hindari di dalam kehidupan kita. Apa itu, saudara? Kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa, kebutuhan rohani. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali ke saudara, mari kita senantiasa bukannya ingat, saudara, bukan hanya mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala kita.
Tetapi mari kita menghidupi Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Dia adalah gembala ilahi kita, yang memimpin kita, yang menjaga kita, yang juga mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan lebih tahu apa yang saudara butuhkan daripada diri saudara sendiri. Di dalam melakukan perjalanan kehidupan ini, saudara, ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita capek, saudara, letih, lesu. Beberapa hari yang lalu ada teman mengirim WA kalimat yang tulisannya demikian: hidup itu ada sebuah perjalanan yang seolah-olah tidak berujung dan kita tidak tahu ujungnya bagaimana. Tetapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pada akhirnya kita akan melihat hidup itu indah dan kekal adanya. Perjalanan hidup kita ini di dalam dunia ini bukannya batasan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, lebih sedikit. Itu bukan tujuan kita, saudara. Tetapi tujuan kita adalah kekekalan, saudara. Bersama-sama dengan Tuhan di surga. Walaupun di dalam perjalanan kehidupan kita ini begitu banyak tantangan, masalah, Tuhan minta kepada kita tetap berserah kepada Dia, tetap bertahan menempuh perjalanan kehidupan yang berat ini sepanjang tahun 2022 ini. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita ingat Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan ayat yang ke-29 disebutkan apa? Bahwa Dia akan memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Tuhan memberikan apa, saudara? Mencukupkan kebutuhan tubuh kita, jiwa kita, rohani kita. Inilah yang kita inginkan, saudara. Cukup. Cukup bukan berarti kita berlebih, saudara. Tetapi kita merasa cukup karena kita bisa bersyukur atas berkat Tuhan. Tadi saya sudah katakan kutipan dari Pendeta John Piper. Tuhan mencukupkan kita dan kita memberikan kelimpahan kepada orang lain, saudara. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, inilah merupakan janji Tuhan kepada kita di dalam melakukan perjalanan kehidupan ini. Sebagai domba, apa yang harus kita lakukan, saudara? Domba bukan berjalan di depan, tetapi dia berjalan di belakang gembala ilahi itu. Mengikuti gembala ilahi itu, mengikuti pimpinannya. Dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh gembala ilahi itu, taat melakukan apa yang diperintahkan oleh gembala itu, saudara. Sebagai kawanan domba Allah, bukannya itu perlu kita lakukan, tetapi juga senantiasa berada di kumpulan domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, yang Tuhan sudah menempatkan kita di mana kita harus berada. Saya seringkali bergurau dengan beberapa orang beberapa hari yang lalu, bahwa kita sebagai domba, Tuhan sudah menempatkan kita kandangnya di mana. Ada kandangnya di kandang A, kandang B, kandang C, saudara. Dan saya katakan kepada dia, jangan menjadi domba yang suka lompat keluar dari kandang, saudara. Ya, Tuhan sudah memberikan kita kandang kita di GKPJ, saudara. Ya, kita ya mau tidak mau, saudara, kita tetap di kandang yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya tidak mengatakan, saudara, ya tidak boleh keluar atau bagaimana. Tetapi kerinduan kami sebagai hamba Tuhan majelis, kita ingin, dan saudara pun perlu tahu, bahwa kita sebagai domba, saudara bukan milik pendeta, bukan milik majelis, bukan milik hamba Tuhan. Saudara domba milik Allah. Kita adalah domba milik Allah, bukan milik gereja, saudara. Yang ingin saya mau katakan adalah apa? Saudara adalah domba milik Allah. Allah sudah menempatkan saudara dan saya berada di keluarga besar GKPJ. Sebagaimana sudah saudara lakukan, badan pengurus yang baru dilantik, kita semua, saudara, kita adalah domba-domba milik Allah yang ditempatkan di kandang yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita, saudara. Saudara, apa yang ingin saya katakan kepada saudara? Mari, saudara, kita setia menjadi domba yang tidak tersesat dan tetap di jalan di mana Tuhan pimpin kepada kita. Saya ingin mengulangi lagi apa yang dikatakan oleh John Piper di pembukaan tadi, saudara. Dia berkata demikian,
Hidup bukanlah garis lurus yang mengarah dari satu berkat ke yang berikutnya dan berakhir ke surga. Tetapi hidup adalah jalan yang berliku dan bermasalah. Tetapi Allah ada di pihak kita. Tuhan tidak hanya muncul ketika masalah ada, setelah ada masalah dan membersihkannya. Tetapi dia juga merencanakan jalan dengan tujuan yang luas untuk kebaikan kita dan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jalan apapun yang saudara sementara jalani saat ini, jika saudara berjalan dengan gembala saudara, gembala ilahi saudara, saudara akan sampai ke tujuan yang sesuai dengan kehendak sang gembala ilahi itu. Tadi pagi pun saya katakan, kita sebenarnya tidak perlu melihat jalan itu ketika kita berjalan. Mengapa? Jika kita berjalan dengan satu pribadi yang adalah jalan itu, Yesus yang adalah jalan, maka kita tidak perlu takut kemana kita akan pergi, saudara. Karena dia akan memimpin kehidupan kita, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kiranya Mazmur nomor 23 ini, saudara, membuat kita apa? Makin yakin. Sebagai suatu keyakinan, sebagai suatu pengakuan iman, saudara. Inilah iman saya, inilah keyakinan saya. Sebagai domba, saya percaya gembala ilahi saya menjaga saya, memimpin saya, menjaga saya, mencukupkan kebutuhan saya. Bahkan juga ada kalanya saya sebagai domba ditegur oleh gembala ilahi itu, saudara. Ada satu kisah, saudara, kisah nyata yang diceritakan di satu buku, di mana ada seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Allen. Dia menulis di dalam bukunya tentang Mazmur nomor 23. Apa yang dia katakan, saudara? Dia berkata demikian. Pada suatu hari ada seorang direktur dari satu perusahaan yang sangat besar di Amerika. Orang ini punya kemampuan yang luar biasa, punya daya yang luar biasa. Apapun yang dia cita-citakan, dia bisa gapai, saudara. Dia bisa miliki. Tetapi dia tidak bisa memiliki dua hal. Apa itu, saudara? Kebahagiaan dan kedamaian. Dia tidak bisa membeli kedamaian itu dengan harta bendanya. Dia tidak bisa membeli kebahagiaan itu dengan harta bendanya, saudara. Sehingga dokternya menganjurkan dia untuk apa? Datang ke pendeta. Dan dia bertemu dengan pendeta Charles Allen ini, saudara. Ketika orang ini datang menceritakan kepada hamba Tuhan ini, Charles Allen, tentang pergumulannya, kehidupannya, ya, dia sudah berubah kemana-mana, saudara. Dia merasakan masih tetap kurang, punya kelemahan, punya masalah. Apa yang dilakukan oleh Charles Allen ini? Dia menulis resep. Bagaimana resep dari Charles Allen ini? Dia menulis di kertas Mazmur 23. Baca 5 kali sehari. Setiap hari selama 7 hari. Baca, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh cepat, tidak boleh terburu-buru, harus memikirkannya dalam-dalam, merenungkannya dalam-dalam, dan coba berusaha mengingat Mazmur nomor 23 ini. Ini bukan baca mantra, saudara, tapi dia rindu supaya orang ini sungguh-sungguh membaca Alkitab dengan teliti, merenungkannya, saudara. Dan Charles Allen ini berkata, saya berjanji kepada dia, setelah engkau baca 1 minggu Mazmur 23 ini, pasti ada perubahan di dalam kehidupanmu. Luar biasa, saudara. Singkat cerita, tidak tahu apa kelanjutannya, saudara. Tapi cukup menarik kisah ini, saudara. Yang saya tangkap adalah apa, saudara? Mengajarkan saudara dan saya untuk apa? Rajin baca Alkitab. Bukannya membaca, tetapi merenungkannya, saudara. Kata merenungkan di dalam bahasa asli Mazmur, di sana merenungkan adalah kita membaca secara pelan-pelan, memikirkannya dalam-dalam, mencari tahu artinya, saudara. Saudara, beda membaca dengan merenungkan, saudara. Memikirkan dalam-dalam, mencari tahu artinya, dan mengerti, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya, saudara, membaca firman Tuhan. Dari membaca firman Tuhan, Mazmur nomor 23 ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara, Tuhan gembala kita, saudara. Gereja kita pada tahun ini ada gerakan membaca Alkitab. Membaca saat teduh, membaca buku santapan rohani, saudara. Seperti begini yang berkali-kali kami wartakan. Sangat penting, saudara, buku ini. Banyak orang mendapatkan berkat dari buku ini. Saudara, saya dari buku ini, saudara.
Kita bisa membaca Alkitab dari buku Santapa Rohani ini, satu buku ada 3 bulan. Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa melihat kisah-kisah renungan di dalam buku kecil ini, saudara. Untuk apa? Untuk menjalankan program gereja? Tidak, saudara. Untuk kita, pertumbuhan iman kita, supaya iman kita makin hari makin dewasa. Datang ke gereja 1 minggu 1 kali baik, saudara. Tetapi belum cukup. Maaf, saya katakan perlu ada penambahan. Dalam masalah rohani, saudara, kita dituntut untuk makin hari makin bertumbuh. Membaca firman-Nya setiap hari, renungan. Untuk apa? Pertumbuhan iman rohani kita, kedewasaan iman kita, supaya makin hari kita makin serupa dengan Kristus, saudara. Makin dewasa ada pertumbuhan iman. Oleh sebab itu saya seringkali berkata kepada orang-orang yang datang kepada saya, ketika mereka bercerita, ketika mereka mengucapkan kalimat ini, saya tidak bertumbuh di GKPJ. Memang pertama kaget dan marah, saudara. Saya katakan, mengapa engkau begitu berani berkata tidak bertumbuh di GKPJ hingga saat ini saudara masih bertahan di GKPJ? Apakah benar saudara tidak bertumbuh? Apa yang kau lakukan setiap minggu datang ke gereja? Apa yang kau lakukan setiap pelayanan yang sudah saudara lakukan? Apakah asal-asalan? Apakah kesalahan orang lain? Mari kita merefleksikan diri kita, saudara. Saudara, pertumbuhan rohani perlu ditambah dengan membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya dari buku ini, saudara, supaya kita bisa makin hari makin dewasa. Ada orang berkata, saya seringkali berkata kepada orang-orang tertentu, kamu belum layak berkata, tidak mendapatkan berkat dari gerejamu jika engkau tidak melakukan apa yang seharusnya engkau lakukan. Membaca firman-Nya setiap hari, membaca renungan firman. Untuk apa? Pertumbuhan rohanimu, kedewasaan rohanimu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari saya ingin mengajak kepada saudara menghitung hari-hari kita, saudara. Mazmur 90 ayat yang ke-12, di sana berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari bagi kita sebagai orang Kristen adalah apa, saudara? Mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat untuk kita dan apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Sepanjang tahun 2021, saudara, apa yang Tuhan sudah buat untuk kita banyak, saudara. Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan, saudara tahu apa yang sudah saudara lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melakukan perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ini dengan satu keyakinan, satu pengakuan iman, Tuhan adalah gembala kita, gembala ilahi kita. Amin. Mari kita berdoa. Suara manusia sudah berhenti, suara hamba-Mu sudah berhenti, tetapi kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami tidak akan pernah berhenti mengingatkan kepada kami apa yang Tuhan sudah katakan kepada kami melalui firman-Mu. Khususnya mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah gembala ilahi kami. Tuhan adalah gembala yang sangat dekat dengan kami, punya relasi yang sangat pribadi, mengenal kami sebagai domba, mengenal Allah sebagai gembala agung kami. Tuhan, kiranya kebenaran ini bukannya sebatas kami ketahui dan mengingatnya, tetapi kami dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya sepanjang tahun 2022 ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.